Selamat pagi orang-orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Pada pagi hari ini judul renungan firman Tuhan menjadi saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah salah satu ayat yang paling jelas menyatakan bahwa Roh Kudus tidak dapat berkarya atau tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kita manusia di bumi. Roh Kudus adalah roh, dan roh tidak kelihatan. Roh tidak dapat menjadi saksi di bumi. Roh Kudus membutuhkan saya dan saudara. Bagaimana menjadi saksi? Yang pertama, Roh Kudus bersaksi kepada kita. Ya, Roma 8 ayat 16. Roh itu, Roh Kudus maksudnya, bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebelum kita bisa menjadi saksi, kita harus yakin dulu bahwa Roh Kudus sudah penuh di dalam roh kita. Di dalam roh kita yang sudah lahir baru, tersedia semua yang Roh Kudus punya. 9 buah Roh Kudus dan 9 karunia Roh Kudus. Itu semua sudah ada di dalam roh kita. Kita tidak usah memintanya atau menunggunya. Kita hanya perlu belajar untuk memakainya, ya, menggunakannya, memberdayakannya. Sebelum kita benar-benar percaya dan sadar semuanya ini ada di dalam kita, kita tidak akan pernah mengalaminya. Padahal ada kuasa yang sanggup membangkitkan orang mati di dalam setiap kita. Karunia bahasa roh merupakan kesaksian paling jelas dari Roh Kudus bahwa kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Karunia ini fungsinya adalah untuk meyakinkan kita bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Karena itu 1 Korintus 14 ayat 4a berkata demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ya. Jadi karunia bahasa roh itu seperti tutup botol yang berisi 8 karunia lainnya. Begitu kita bisa memakai bahasa roh, ya tentunya ini dengan iman, karena kita, tergantung kita yang mengatakannya, ya, maka 8 karunia lainnya akan mulai aktif dan bekerja dalam hidup kita. Karena karunia bahasa roh meyakinkan kita bahwa di dalam kita ada kuasa Roh Kudus. Yang kedua, ya, setelah Roh Kudus bersaksi kepada kita, maka kita menjadi saksi Roh Kudus. Ya. Kita baru bisa menjadi saksi Roh Kudus. Menjadi saksi bukan sekedar memberitakan, ya, bersaksi. Ini kan kebanyakan kita berpikir, ya. Menjadi saksi itu bersaksi, menyaksikan tentang Tuhan.
menyaksikan tentang firman Tuhan. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi menyatakan, memanifestasikan dengan jelas kuasa Roh Kudus. Karena itu Alkitab berkata kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Tanpa kuasa kita tidak bisa menjadi saksi. Karena itu Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, baru kemudian kamu akan menjadi saksi. Ya. Jadi tanpa kuasa kita tidak bisa menjadi saksi. Ya, saksi ini berbicara tentang pertunjukan kuasa Roh Kudus, bukan tentang perkataan. Ya, tentang Roh Kudus bukan. Kisah Para Rasul 4 ayat 16. Ya, ini salah satu contoh menjadi saksi itu seperti ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 16 dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, rasul-rasul ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka, rasul-rasul, telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Inilah yang dimaksud dengan menjadi saksi. Ya, saksi itu tentang pertunjukan kuasa Allah, ya, bukan hanya tentang perkataan. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Ya, ini harus kita pegang baik-baik, kita harus mengerti baik-baik. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya. Syaratnya apa? Percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, bahasa roh. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini semua adalah karunia Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita sejak kita lahir baru. Ya, sejak kita percaya Yesus, semuanya ini sudah ada di dalam kita. Karena itu kita harus mulai belajar percaya dan memakainya setiap hari. Ya. Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ini maksudnya umum, ya, setiap hari terjadi. Karena karunia Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Dan karunia Roh Kudus itu akan dimulai dengan karunia bahasa roh. Kenapa? Karena karunia bahasa roh, ya, ini yang paling bisa meyakinkan kita bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Bahkan kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi selamat buat saudara-saudara sekalian, karena kita semua sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tinggal bagaimana kita menggunakan, memakai, belajar memakai karunia-karunia Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapa. Mengucap syukur, jadikan kami saksi-saksimu, bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan pertunjukan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kami Tuhan dapat memanifestasikan karunia Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup kami. Berkati gerejamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh
tak bisa ku lepas darimulah sumber kehidupan. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas darimulah sumber kehidupan. Hanya Engkau yang ku cinta. Oh Roh Kudus, ku serahkan hidup dalam genggaman-Mu. Pulihkanlah, berkaryalah. Aku ada untuk beritakan Engkau hidup. Roh Kudus, ku rindu padamu. Hanya Engkau pribadi yang menghidupkan. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku lepas darimulah sumber